warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu mengenai zakat fitrah. Tentu kita sudah tidak asing ya mengenai apa itu zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah menurut bahasa adalah tumbuh, tambah, berkah, dan suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang mukmin di bulan Ramadan setiap 1 tahun sekali. Adapun syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama Islam, yang kedua orang itu hidup sewaktu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai waktu mengeluarkan zakat fitrah. Apa saja ya? Oke, yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diutamakan, yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu waktu yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu pada saat setelah sholat Idul Fitri, karena itu sudah dianggap sebagai sedekah biasa. Adapun ukuran zakat fitrah, yaitu benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan pokok seperti beras, gandum, roti, dan lain-lain. Nah, sedangkan ukurannya adalah setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras. Kalau di Indonesia kan kita bahan pokoknya adalah beras. Jadi zakat fitrahnya dianjurkan yaitu beras. Tapi kalau kita ingin bayar zakat fitrah dengan uang, berarti uangnya harus sama dengan senilai harga beras tersebut. Berikut adalah contoh praktik zakat fitrah berupa beras. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri nafsi fardo lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Adrakahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka taqwa. Selanjutnya yaitu dalil mengenai zakat. Surat Al-Lail ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Inti dari ayat Al-Quran tersebut yaitu barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk zakat, maka Allah akan menjaga hartanya dan pemiliknya. Artinya ketika kita zakat, maka Allah akan menjaga diri kita dan menjaga harta kita. Hal tersebut juga diterangkan dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi qad aflaha man zakkaha. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang disucikan Allah. Maksudnya yaitu orang tersebut dijaga Allah, disucikan Allah, yaitu mereka terhindar dari perbuatan buruk dan dihiasi oleh perbuatan-perbuatan baik, yaitu orang tersebut dihindari dari sifat-sifat jelek, dihindari dari maksiat. Itulah fungsinya zakat. Lah, di Islam sendiri zakat ini ada aturan-aturannya, yaitu ada syarat dan hukum mengenai zakat, dan harta yang diberikan tersebut tidak asal ke sembarang orang, namun ada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang disebut mustahik. Zakat secara istilah sendiri yaitu nama harta yang berasal dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Lah, orang tertentu ini yaitu yang disebut dengan mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat.
Selanjutnya yaitu ketentuan zakat. Artinya seseorang apabila telah memenuhi kriteria tersebut maka wajib untuk zakat. Yang pertama yaitu Islam. Seseorang itu harus Islam karena Islam yang menganjurkan untuk zakat dan mewajibkan untuk zakat. Yaitu syarat pertama, orang tersebut harus Islam. Yang kedua yaitu merdeka. Artinya orang tersebut bukan menjadi budak. Yang ketiga yaitu harta kepemilikan sendiri. Artinya harta tersebut bukan milik orang lain ataupun pinjam orang lain ataupun harta yang dititipkan oleh orang lain, tidak boleh. Harta itu harus milik orang tersebut, milik penuh. Yang keempat yaitu nisab. Artinya harta sudah melebihi, sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan berapa untuk zakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu 1 tahun. Lah, untuk yang pertama, harta yang wajib dizakati yaitu ada 5. Yang pertama yaitu hewan ternak. Yang kedua yaitu emas dan perak. Yang ketiga yaitu hasil pertanian, artinya bahan makanan pokok. Yang keempat yaitu perdagangan. Dan yang kelima yaitu buah-buahan. Yang pertama yaitu zakat hewan ternak. Syaratnya seperti tadi, Islam, harta kepemilikan penuh, bukan budak. Dan yang terakhir yaitu syaratnya itu harus saum. Artinya harta kambing tersebut atau hewan ternak tersebut digembalakan di tempat yang halal. Artinya ketika kita punya kambing terus kita kasih makan yaitu di ladang yang mubah, artinya boleh dimakan, bukan ladang orang lain yang tulisannya itu tidak boleh dimakan kambing. Lah itu namanya kan ladangnya kan haram, ini nggak boleh, bukan ladang umum. Lah kalau kita memberinya makan dari ladang umum, ladang yang halal, yang mubah, artinya itu termasuk wajib untuk dizakati. Yang pertama yaitu nisab unta. Nisab unta yaitu 5 ekor. Artinya ketika kita mempunyai 5 ekor unta, kita wajib mengeluarkan 1 ekor unta, yaitu 1 ekor unta tersebut berukuran berumur 1 tahun lebih 2. Maksudnya itu 1 sampai 2 tahun atau melebihi, yaitu 3 tahun. Selanjutnya yaitu nisab sapi. Nisab sapi yaitu 30 ekor sapi. Kita wajib mengeluarkan 1 ekor sapi, yaitu yang berumur 1 tahun. Ataupun ketika kita mempunyai 40 ekor sapi, kita wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi yang masinah. Artinya sapi yang gigi depannya sudah tumbuh atau yang berumur 2 tahun lebih, itulah sapi masinah. Berarti ketika kita mempunyai sapi 30, kita zakatnya 1. Kalau 40 zakatnya 1, tapi yang lebih besar atau lebih tua sapinya itu, yang masinah, gigi depannya sudah tumbuh. Yang ketiga yaitu nisab kambing, yaitu 40 ekor kambing. Artinya ketika kita mempunyai 40 ekor kambing, kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing jaz'ah. Jaz'ah itu jenis domba yang berumur, kambing berumur sekitar 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Artinya dari kambing tersebut kita harus zakatkan. Zakat mal yang berupa dari emas dan perak. Emas dan perak kita pasti tidak asing lagi, karena apalagi saya sebagai perempuan, biasanya ada perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Contohnya kalung, gelang, anting-anting. Lah itu termasuk huliyun mubah, artinya perhiasan yang dibolehkan, artinya boleh dipakai. Itu tidak wajib dizakati. Nah, yang wajib dizakati ini yaitu emas dan perak yang haram untuk dipakai. Contohnya kalau kalian orang kaya
mungkin punya teko dari emas, terus punya guci dari perak, atau punya bunga dari emas lah, atau mahkota, itu termasuk yang wajib dizakati. Lah apabila kita mempunyai emas dan perak sudah mencapai haul dan nisab, maka wajib dizakati, yaitu nisabnya itu untuk emas 77 gram, 5, dan untuk perak yaitu 543,35 gram. Lah itu mengenai emas dan perak. Berikut zakat mal, yaitu zakat buah-buahan dan hasil pertanian. Contoh hasil pertanian di sini yaitu yang dimaksud yaitu makanan pokok. Contohnya yaitu gandum, beras padi, kacang-kacangan, jagung, itu termasuk makanan pokok. Sedangkan buah-buahan ada kurma dan anggur. Untuk misalnya ada perusahaan seperti kelapa sawit, itu bisa dikelompokkan ke tujuan dari perkebunan tersebut. Kalau kelapa sawit kan tujuannya untuk didagangkan, maka nanti zakatnya ikut zakat ijaroh, zakat perdagangan. Untuk kali ini kita membahas zakat yang pertanian. Pertanian ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan zakat tada hujan dan irigasi. Untuk yang irigasi yaitu zakatnya 5%, karena untuk biaya pengayaran sawahnya itu. Kalau zakat yang tada hujan artinya tidak butuh irigasi, yaitu airnya itu aliran air gratis dari mata air, dari sungai, dari hujan, itu maka zakatnya 10% dari hasil pertanian tersebut. Selanjutnya, apabila ada dua musim kemarau dan musim hujan, maka hasil pertanian tersebut digabungkan menjadi satu, kemudian kita ambil 7,5%-nya untuk zakat. Yang terakhir yaitu zakat mal berupa zakat hasil perdagangan, yaitu zakatnya 1/4. Zakat tersebut contohnya berasal dari ketika kita dagang, modal awal, walaupun modal awalnya sedikit, tapi ketika hasil 1 tahun tersebut digabungkan sudah mencapai nisab, maka wajib dizakatkan 1/4 dari keseluruhan harta total tersebut. Untuk di zaman sekarang ini kan ada trader. Lah, untuk trader itu juga wajib mengeluarkan zakat. Berikut adalah contoh praktik zakat mal. An ukhrija zakatal mali li nafsi fardo lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima amaqaita wa ja'alahu laka tahura. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.